Ada banyak orang yang menyerang iman kita dengan menafsirkan ayat-ayat Alkitab secara serampangan. Mereka menafsirkan secara brutal tanpa melihat konteks. Khususnya kalau kita lihat di dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat 23 dalam perikop hal pengajaran sesat. Mereka mengutip ayat 21 dan ayat 22 mengatakan demikian. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Ayat 23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang menafsirkan ayat ini mengatakan, lihat toh bahwa orang yang memanggil Yesus Tuhan pasti diusir oleh Yesus sendiri. Mereka tidak melihat konteks apa yang sedang dibicarakan oleh Yesus. Mereka hanya memotong-motong ayat Alkitab untuk menyerang iman kita. Jadi kalau kita lihat dari perikop ini tentang hal pengajaran sesat, yaitu mereka yang mengajarkan kebenaran tetapi tidak melakukan kehendak Bapa. Mereka mengusir setan, memiliki karunia-karunia roh, mereka bisa bernubuat, saudara. Namun kata Tuhan Yesus itu bukan jaminan untuk bisa kita berkenan kepada Allah. Tetapi yang berkenan kepada Allah itu adalah mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga. Nah, apa yang menjadi kehendak Bapa di surga? Pertama adalah agar manusia semua diselamatkan dan datang dengan pengetahuan dan kebenaran. Kalau kita lihat itu di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat. Dan juga di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Tuhan tidak menghendaki seorang pun binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Itu adalah kehendak Bapa, supaya orang diselamatkan. Dan yang kedua adalah supaya umat yang hidup di dalam kekudusan. Di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 3 bisa kita lihat di sana bahwa kehendak Allah adalah pengudusan kita, yaitu menjauhkan diri dari percabulan. Artinya bahwa kekudusan hidup ini adalah itu yang dikenan oleh Tuhan. Dan yang juga di dalam Roma pasal 12 ayat 1 dengan 2, di sana kita bisa melihat bahwa kita dipanggil untuk mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Dan juga menjauhkan diri dari hal-hal yang duniawi. Kemudian kehendak Bapa itu juga yaitu hubungan antara kita dengan Allah di dalam doa. Ya, bisa kita lihat itu di dalam Matius pasal 60. Allah menghendaki agar apa yang ada di surga seperti itu yang terjadi di bumi. Itulah kehendak Bapa. Kalau damai sejahtera Allah yang ada di surga, Allah juga menghendaki di bumi ini ada damai sejahtera. Nah, semuanya itu hanya kita dapat pada waktu kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tanpa Yesus di dalam hidup kita, kita akan mati di dalam kekekalan. Itulah sebabnya Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6, ia berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Yesus bukan hanya jalan, tetapi ia juga adalah kebenaran. Di luar Yesus, engkau tidak akan menemukan kebenaran yang sejati. Itu adalah kebenaran semu. Di luar Yesus, engkau tidak akan mendapatkan hidup. Hidup yang dimaksud adalah hidup yang dikenan oleh Tuhan. Hidup di masa-masa di mana kita masuk dalam hidup yang kekal. Kita nggak mendapatkan itu di luar Yesus. Jadi hanya dengan percaya pada Yesus, saudara, kita mendapatkan keselamatan, kita mendapatkan hidup yang kekal, dan kita mendapatkan perkenanan Tuhan. Dan juga hidup kita dikuduskan melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Kalau orang-orang yang menyangkal Yesus itu adalah antikris. Kita lihat di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-22.
dikatakan begini, siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik bapa maupun anak. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki bapa. Jadi barang siapa yang menyangkal Yesus sebagai Kristus, ya, maka tidak mungkin ia bisa berkenan kepada Allah. Yang benar adalah bahwa kehendak Bapa itu supaya kita percaya bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai Mesias dan Tuhan atas segala sesuatu. Kiranya penjelasan singkat ini bisa memberikan kepada kita pencerahan dan kita tidak diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang tidak bertanggung jawab yang memutarbalikkan Injil kebenaran Allah. Karena orang-orang yang memutarbalikkan kebenaran Allah, saudara, maka mereka akan mendapatkan hukuman dari Tuhan. Kita harus memahami dengan jelas apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu bukan karena kita memanggil dia sebagai Tuhan, tetapi justru karena kita tidak melakukan kehendak Bapa. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, Maranatha.